Pria berbaju hitam itu masih melampiaskan amarahnya, sama sekali tidak menyadari perubahan pada pria gemuk di bawahnya. Penduduk desa di kejauhan akhirnya pulih dari keterkejutan mereka dan bergegas maju. Lepaskan pria gemuk itu. Kerumunan bergegas, tetapi mereka sama sekali bukan lawan dari pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam itu mengusir penduduk desa hanya dengan satu tangan. Guci anggur pecah. Pria berbaju hitam itu tertawa terbahak-bahak. Kalian para hewan, cicipi apa yang tidak diminum oleh hewan-hewan ini. Semua orang dikalahkan secara instan. Wajah pria berbaju hitam itu penuh kegilaan. Di dunia di mana darah dihormati, konsep darah telah lama mendarah daging. Mereka yang dapat mematahkan belenggu konsep ini adalah para jenius atau orang gila yang tiada taranya. Jelas, pria berbaju hitam milik yang terakhir. Mati. Pergi dan mati. Mereka yang memandang rendah saya harus mati. Saya Tuhan. Pria berbaju hitam itu tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa, dia menangis lagi. Tiba-tiba, sebuah tangan menyapu. Pria berbaju hitam itu belum bereaksi, dan ditampar. Pria gemuk itu memejamkan mata rapat-rapat, tetapi gerakannya sangat terampil. Dia menggerakkan otot dan tulangnya dan melangkah maju. Di kejauhan, Qin Yichan menerima umpan balik dari tubuh Fatih. Tidak banyak kerusakan pada tubuh, itu masih bisa digunakan. Anak ini tidak buruk, jika dia berada di pengadilan 3000 dao. Ini adalah bahan yang bagus untuk perbaikan pedang. Untuk menghadapi semut seperti ini, sedikit perbaikan pedang sudah cukup. Ketika pikiran itu jatuh, Qin Yichan menggunakan teknik rahasia boneka untuk mengendalikan tubuh pria gemuk itu dan melompat. Pria gemuk itu membuka matanya tiba-tiba. Dia melihatnya, dan dia melompat ke ketinggian yang tidak mungkin untuk melompat di masa lalu. Embusan angin di sekitarnya meraung, dan hawa dingin yang sedingin es datang. Ini, bisakah aku benar-benar melompat begitu tinggi? Pria gemuk itu dipenuhi dengan keterkejutan. Anda harus tahu bahwa dia berjuang untuk melompat pada hari kerja, dan sekarang dia melompat beberapa langkah dan naik ke udara. Suara Qin Yichan terdengar di telinga Fatih. Cara merasakan kekuatan tubuh Anda adalah selama Anda percaya pada cahaya. Mendengar itu, pria gemuk itu buru-buru memperhatikan untuk tidak mengendalikan tubuhnya. Dengan hati-hati merasakan setiap otot tubuhnya, setiap cara mengerahkan kekuatan. Dia melompat di depan pria berbaju hitam. Qin Yichan mengendalikan tangan pria gemuk itu dan membanting pria kulit hitam itu di depan pintu. Pria berbaju hitam menggelengkan kepalanya, matanya sangat keras. Berani memandang rendah aku. Kematian pengadilan. Menggenggam pergelangan tangan pria gemuk itu, mata pria berpakaian hitam itu penuh dengan kengerian. Menderita. Tapi tangannya baru saja meraih tinju pria gemuk itu, dan tubuhnya yang gemuk meledak dengan kelenturan yang tidak sesuai dengan sosoknya. Mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, dia mengguncang pintu wajah pria kulit hitam itu, dan pada saat yang sama, dia tiba-tiba mengangkat kakinya. Tendang keras. Engah. Pria berbaju hitam itu memuntahkan seteguk darah, tergeletak di tanah. Pakaiannya basah oleh alkohol menempel padanya. Rambutnya berantakan. Ini seperti anjing yang mengerikan. Pria gemuk itu menatapnya kosong. Apakah ini kekuatan cahaya? Ternyata aku bisa begitu kuat. Cahaya, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Qin Yichan mengendalikan tubuh pria gemuk itu dan mundur selangkah. Selanjutnya adalah pertempuran yang sebenarnya. Pria gemuk itu dengan cepat menahan napas dan memperhatikan dengan cermat pria berbaju hitam tidak jauh darinya. Ledakan. Pria berbaju hitam itu tiba-tiba melakukan kekerasan. Dia tiba-tiba mengangkat jubah hitam, dan menebas 3 tanda darah di dadanya. Darah yang seharusnya menetes diangkat tinggi-tinggi. Tuan Tulhu, biarkan semut ini melihat kekuatanmu. Saat pria berbaju hitam meraung, hantu berdarah diam-diam muncul. Awan darah ditelan oleh hantu, hanya menyisakan setetes darah, yang menghantam dada pria berbaju hitam itu. Armor merah cerah tumbuh dari dada pria berbaju hitam. Bila darah merah gelap muncul. Ketika dia membuka matanya lagi, tidak ada lagi kewarasan di mata merah itu. Bluk. Suara makna yang tidak bisa dijelaskan muncul dari mulutnya. Qin Yichan mengangkat alisnya sedikit. Tidak heran pria berbaju hitam ini dapat menghindari pengepungan dan penindasan kuil. Ternyata inilah caranya. Selain dewa ortodoks seperti Olympus yang mengirimkan kekuatan dengan cahaya suci, ada banyak dewa jahat di dunia ini. Para dewa Olympus tidak akan menghilangkan orang percaya. Paling-paling, itu hanya tidak menanggapi doa. Tulhu berbeda. Tulhu hampir bisa dikatakan responsif terhadap permintaan. Tapi meminjam kekuatan Tulhu membutuhkan harga. Setidaknya 90% darah pria berbaju hitam ditelan. Dan hanya 10% darah yang tersisa untuk memperkuat kekuatan pria berbaju hitam. Ini adalah kesepakatan antara dewa jahat dan orang percaya. Jika pria berbaju hitam tidak bisa membunuh pria gemuk dan menjara darah untuk mengisi dirinya sendiri, dia akan mati setelah kekuatan dewa jahat menghilang. Pria berbaju hitam yang telah mendapatkan kekuatan Tulhu berteriak. Dia tidak lagi peduli dengan sumber daya yang dibawa tempat ini untuknya. Dia hanya ingin mereka yang menghinanya mati. Pria berbaju hitam itu bergegas ke depan.
Qin Yichan mengendalikan tubuh pria gemuk itu untuk menghindar dengan fleksibel, dan masih punya waktu untuk memikirkan kecerdasan yang Ezio tanyakan. Seharusnya tidak ada dewa jahat di bidang bintang ini di mana kuil suci Zan berada, dan ini tampaknya adalah dewa darah jahat. Dari bidang bintang lain, mungkinkah mereka sudah terbangun, mengetahui bahwa mereka harus bergabung untuk melawan Aula Suci? Qin Yichan merasa sangat tersentuh di hatinya. Apakah ini akhirnya waktu untuk menemukan orang yang berpikiran sama? Dia melirik pria berbaju hitam dari kejauhan. Qin Yichan segera menghilangkan ide ini sepenuhnya. Karena hanya ada satu penganut Tulhu yang hadir, sepertinya itu bukan pengaturan yang direncanakan. Sebaliknya, itu lebih seperti orang percaya yang ditemukan secara acak di bidang bintang ini. Hei, dunia ini masih terlalu sederhana. Qin Yichan menghela nafas tanpa daya. Mengontrol pria gemuk untuk menghindari bilah darah dewa jahat. Setiap gerakan sangat tepat, tanpa jejak gerakan yang berlebihan. Qin Yichan berbicara dengan pria gemuk itu. Kamu harus menghafal tindakan selanjutnya dengan hati-hati. Ini adalah hadiah dari cahaya. Ketika suara itu jatuh, Qin Yichan mengendalikan tubuh pria gemuk itu, dan memimpin aura pertama di dantiannya yang tidak digunakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ikuti meridian dan mengalir ke anggota badan. Ning Jian. Aliran roh mencapai telapak tangan dan berkumpul menjadi pedang tajam. Yu Jian. Pria gemuk itu belum bereaksi, dan melihat pedang di tangannya melayang ke langit, bergerak dengan pikirannya, dan gerakan pedang pintarnya langsung menekan pria berbaju hitam itu. Fatih belum pernah melihat cara bertarung seperti ini sebelumnya. Perasaan bahagia yang belum pernah terjadi sebelumnya menghantam jiwa. Ini ringan. Akulah yang dipilih oleh cahaya. Saya memiliki darah ringan. Jangan menyebutkan bahwa Fatih terlalu senang. Bahkan di desa yang hampir terpencil ini, konsep darah masih mengakar kuat. Bagaimana mungkin seorang pria gemuk tidak bersemangat ketika dia telah melompat dari orang biasa-biasa menjadi tuan dengan darah? Kegembiraan itu melampaui kata-kata. Cahaya akan memberkatimu. Saat suara Qin Yichan jatuh, bila pedang menembus dada pria berbaju hitam. Pria gemuk itu merasa bahwa dia telah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, dan dia dengan cepat membungkuk ke langit. Terima kasih Guangzhou atas berkahmu. Qin Yichan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Bagaimana dia bisa menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di bidang bintang ini? Tetapi karena batasan aturan, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya dan tidak bisa mengalahkan Dewa Perang Ares. Kecuali Ares, Dewa Perang, kecuali 12 ksatria di kuil. Dia adalah pemain terkuat di bidang bintang ini. Setelah memasak pria berpakaian hitam, Qin Yichan membawa tangannya di punggungnya dan berjalan di udara, mandi di bawah sinar cahaya dari celah Dewa Agung. Pria gemuk itu mengetuk kepalanya dengan gembira. Lihat Tuhan. Lihat Tuhan. Qin Yichan sedikit membuat kepalanya ngeri, menunjukkan kualitas aslinya sebagai tongkat ajaib. Cahaya akan memberkati orang-orang beriman yang taat.